Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas proses manajemen sumber daya manusia. Mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting bagi suatu organisasi? Dan faktor eksternal apa yang mempengaruhi proses MSDM? Paling tidak ada 3 alasan mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting. Yang pertama, bahwa SDM adalah sumber keunggulan kompetitif yang signifikan, bahwa indeks modal manusia yang tinggi di perusahaan-perusahaan top di dunia adalah penyebab terjadinya superioritas nilai perusahaan tersebut. Yang kedua, MSDM adalah bagian penting dari strategi organisasional mencapai keberhasilan kompetitif, menghendaki manajer menempati karyawan sebagai partner bukan sebagai faktor produksi atau biaya yang harus dikurangi bahkan ditiadakan. Yang ketiga, bagaimana perusahaan memperlakukan SDM akan berdampak pada kinerja organisasi. Suatu penelitian menyatakan bahwa karyawan dan bahagia menyebabkan laba yang tinggi. Proses MSDM bermula dari perencanaan SDM sampai ketemu dengan kebutuhan karyawan dalam jumlah, spesifikasi, dan waktu. Pada hakikatnya, MSDM mempunyai pengertian bagaimana mengelola sumber daya manusia agar mencapai tujuan organisasi. Mengelola SDM tidaklah mudah karena yang dikelola adalah manusia dengan segala cita rasa dan nuraninya. Manusia bukanlah mesin yang bergerak sesuai aturan baku dan sifat konstan, namun sesuai fitrahnya manusia bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan lingkungan dan kondisi, serta suasana yang melengkapinya. Manusia juga sering berubah dalam menyikapi kondisi yang berubah. Konsepsi manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia mengalami perkembangan yang terus-menerus, tapi dikelompokkan bisa diringkas dalam 3 periodisasi, yaitu zaman mekanis, zaman paternalis, dan zaman sistem sosial. Pemikiran mekanis. Pemikiran ini bermula sejak ditemukan mesin uap oleh James Watt, memicu revolusi industri di Inggris. Pada era ini manusia diperlakukan sama seperti faktor produksi yang lain, seperti tanah, mesin, dan uang, sehingga apabila ingin memenuhi prinsip ekonomi, maka semua faktor produksi harus didapat dengan harga yang rendah dan murah. Pemikiran ini mencapai puncaknya saat Taylor pada awal 1900-an memperkenalkan prinsip spesialisasi kerja dan dikembangkan oleh Henry Ford, pendiri perusahaan otomotif kelas dunia, menjadi time and motion study, sehingga praktis manusia sama halnya dengan bagian kecil dari mesin yang hanya melakukan satu jenis kecil pekerjaan saja. Pemikiran paternalis. Pemikiran ini bermula dari rasa ketidaksenangan karyawan yang hanya dianggap sebagai mesin saja oleh para juragan, sehingga meskipun seorang bekerja dengan perusahaan yang besar, tapi pengetahuannya tentang perusahaan hanya sebatas pekerjaannya saja. Pemikiran sistem sosial. Setelah kedua orientasi tersebut di atas gagal mengatasi permasalahan SDM, maka timbullah suatu keinginan bahwa manusia itu mempunyai sistem sosial tersendiri, termasuk dalam lingkungan pekerjaan. Harapan tenaga kerja terdapat perusahaan adalah perlakuan yang semestinya sebagai seorang manusia yang mempunyai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial tanpa diminta. Perusahaan sudah menyediakan dalam jumlah yang memadai. Tenaga kerja ingin dihargai sebagaimana perkembangan lingkungan sosialnya, sehingga terdapat saling pengaruh antar kondisi intern dan ekstern perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.